Oke, kita lanjutkan ke langkah-langkah dalam normalisasi. Jadi kita mulai dari bentuk yang tidak normal sama sekali sampai menuju bentuk normal ketiga. Ya, tahapannya seperti ini. Dari bentuk yang tidak normal, agar menjadi bentuk normal pertama, maka yang harus dilakukan adalah yang ini, step ini. Ya, dari nomor 1 ke normal 2, maka stepnya ini. Dari normal 2 dan normal 3, maka stepnya adalah ini. Dan kalau kalian perhatikan, ini ada dependensi nih yang harus dieksekusi. Ini juga ada dependensi yang harus dieksekusi. Artinya kalian harus benar-benar paham 5 dependensi yang sebelumnya saya jelaskan. Oke. Nah, selanjutnya kita mulai ke bentuk normal pertama. Suatu relasi disebut memenuhi bentuk normal pertama atau first normal form jika dan hanya jika setiap atribut dari relasi tersebut hanya memiliki nilai tunggal. Ya, tidak multivalued atribut dan tidak ada pengulangan grup atribut dalam baris tersebut. Oke, bernilai tunggal dan tidak ada pengulangan grup atribut. Nah, kalau misalnya terjadi seperti itu, maka tabelnya harus diubah. Oke, contoh. Ada tabel sales. Ya, ada atribut ID sales, nama sales, telepon. Nah, kalau kalian perhatikan ada atribut yang bernilai banyak. Ya, atau bernilai lebih dari satu, yang mana adanya di telepon. Nah, atribut ini tidak boleh terjadi di tabel. Ya, tidak boleh terjadi di tabel. Nah, apa yang harus kalian lakukan? Yang harus kalian lakukan adalah mengubah ini gitu. Ya, mengubah ini menjadi tabel yang first normal form. Jadi pastikan setiap atribut memiliki satu nilai. Ya. Jadi bagaimana cara mengubahnya? Seperti ini. Ya, Yeni ADN006, Tina ADN 0 sorry, Meme ADN 007 dan Irianto ADN 009 itu memiliki 2 telepon. Oleh karena itu, apa yang harus kalian buat? Kalian harus buatkan dalam bentuk baris. Jadi, telepon pertama baris pertama, telepon kedua baris kedua. Meme juga sama, Irianto juga sama. Paham ya? Sesimpel itu. Nah, cuman pertanyaannya, ada redundancy dong Pak? Ya, benar ada redundancy. Tetapi di first normal form, kita tidak care terhadap redundancy dulu. Karena itu baru tahap awal kalian melakukan normalisasi. Paham ya? Oke, kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua, di sana ada tabel buku. Ada ISN, ada tahun terbit, ID pengarang, nama pengarang, ID pengarang, nama pengarang. Ya, nah kalau kalian lihat, maka dalam kasus ini terjadi pengulangan grup atribut. Grup atributnya ada di mana? Di sini nih. ID pengarang dan nama pengarang. Di sini kan sudah ada ID pengarang, nama pengarang. Ya, di sini malah kalian isi atau kalian buat lagi. Ya, maka ini tidak benar posisinya. Oleh karena itu, apa yang harus kalian lakukan? Ini harus dihilangkan. Nah, ID pengarang yang kedua ini akan berubah menjadi record yang kedua, sehingga hasilnya seperti ini. Ya, jadi untuk ISBN yang pertama, karena ada 2 pengarangnya, maka akan ada 2 record. Ada redundancy, iya ada redundancy, tetapi kita tidak usah care dulu untuk di posisi sana. Oke, next. Simple ya. Jadi tadi harus bernilai tunggal. Yang kedua, tidak ada pengulangan grup atribut. Ya, silahkan diulang-ulangi ya, materi ini agar kalian paham bagaimana mendesain menjadi first normal form. Contoh, soal pertama. Nah, soal pertama apakah first normal form atau belum kira-kira? Jawabannya adalah belum. Kenapa belum? Karena kalian tidak bisa membuat tabel dengan konsep seperti ini. Ya, niatnya benar ya, artinya Adi analisis senior dengan NIP 107 itu memiliki keahlian akses dan Oracle. Tetapi di dalam sebuah tabel yang dibaca adalah baris per baris, record per record. Jadi kalau kalian baca seperti ini, maka ini dianggap recordnya itu kosong.
yang kedua, yang keempat, dan yang keenam. Yang ketujuh juga. Jadi kosong semua ini recordnya. Ya, artinya ini ada data null yang dimasukkan. Dan ini tidak benar. Oleh karena itu, apa yang harus kalian lakukan agar menjadi first normal form? Maka kalian harus isi semua. Paham ya? Soal kedua, masalahnya ada di mana? Masalahnya ada di masalahnya ada di pengulangan grup atribut. Di mana grup atributnya? Oh, ternyata kode mata kuliah walaupun nama satu atribut seperti ini juga dianggap pengulangan grup atribut. Apa yang harus kalian lakukan? Hilangkan atribut ini, kemudian nilai dari atribut ini menjadi record yang selanjutnya. Sehingga hasilnya seperti ini. Gampang ya? Gampang? Gampang? Gampang ya. So, selanjutnya mungkin ini yang agak lebih ribet ya. Nah, ribet ya. Ada man, name, birth, job history. Dalam job history itu ada job date, title, salary history. Dalam salary history itu ada salary date, salary. Kemudian ada children. Dalam children itu ada child name sama birth year. Kompleks ya. Nah, ini tidak first normal form. Ini masih unnormal form. Sehingga bagaimana kalian mengubah ini menjadi first normal form? Kira-kira ada berapa atribut? Kita hitung bareng-bareng ya. Atribut pertama, atribut kedua, atribut ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ada 9 atribut. Ada berapa record kira-kira? Ada berapa record? Jawabannya adalah ada 8 record. Ya. Jadi recordnya seperti ini, ya. 1 2 3 Michael Swart November 22, 2000 Heki 2000 1 juta, Minimi 1 2000. Kemudian ini yang sama 2001 2 juta, Minimi 1. Terus ini 2002 Senior Heki 2002 3 juta, Minimi 1. Kemudian 2003 4 juta, Minimi 1. Nah, selanjutnya kan ada 4 data itu. Selanjutnya kalian copy yang sama untuk Minimi 2 sehingga hasilnya seperti ini. Mudah-mudahan paham ya. First normal form. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan ke second normal form, yaitu menghilangkan dependensi parsial. Suatu relasi disebut memenuhi bentuk normal kedua atau second normal form jika dan hanya jika memenuhi bentuk normal pertama, first normal form. Jadi kalian tidak bisa loncat ke second normal form apabila kalian tidak ada di first normal form. Jadi tabelnya tadi nggak normal, itu nggak bisa kalian lanjut ke second normal form. Jadi pastikan dulu first normal formnya oke, baru kalian bisa lanjut ke bentuk normal kedua. Selanjutnya, setiap atribut yang bukan kunci utama tergantung secara fungsional terhadap semua atribut kunci dan bukan sebagian dari atribut kunci. Jadi, di dalam tabel tersebut harus fully functional dependency. Harus dependensi sepenuhnya. Tidak boleh ada yang partial dependency. Nah, ketika ada partial dependency, maka apa yang harus kalian lakukan? Eliminate. Jadi, hilangkan dari tabel tersebut, kemudian bikin tabel baru. Ya, jadi dikomposisi tabelnya. Contoh, kalau kalian lihat di sini, tabel R ya, ada 5 atribut A, B, C, D, E, di mana AB adalah kunci utama atau primary key. Nah, functional dependency-nya adalah AB itu mempengaruhi C, D, E. Nah, ketika semua primary key mempengaruhi atribut yang bukan primary key, maka tabel ini adalah memenuhi 2NF atau bentuk normal kedua atau second normal form. Ya, karena semua atribut yang bukan kunci dipengaruhi atribut kunci. Nah, beda kasusnya ketika seperti ini. Jadi ada tabel yang sama, ada A, B, C, D, E, AB adalah primary key-nya, ya, ditandai dengan garis bawah ini. Nah, kemudian AB itu mempengaruhi CD, B saja mempengaruhi E. Nah, apakah ini memenuhi
second normal form? Tidak jawabannya. Karena apa? Karena tidak semua atribut yang bukan kunci dipengaruhi semua atribut kuncinya. Jadi AB itu tidak mempengaruhi E. AB itu hanya mempengaruhi C dan D. E itu dipengaruhi oleh B. Oleh karena itu kalian harus pisahkan tabelnya, keluarkan E-nya dari tabel tersebut. Ya, bikin tabel baru sehingga tabelnya jadi ada dua yang berisi R1 jadi A, B, C, D, R2 berisi B dan E di mana B di R2 itu akan menjadi primary key. Ingat, posisi di sebelah kiri akan otomatis berubah menjadi primary key di tabel tersebut. Oke, sehingga R1 dan R2 sudah memenuhi second normal form. Kenapa? Karena AB itu mempengaruhi semua atribut yang bukan kunci yaitu CD. B juga mempengaruhi E. Ya, jadi semuanya sudah oke untuk second normal form. Paham ya? Oke, saya contohkan yang kedua. Diketahui ada tabel workshop, NIM, modul, biaya, grade atributnya. Di sini diketahui bahwa NIM dan modul adalah primary key. Nah, ada functional dependency, modul mempengaruhi biaya. Defaultnya, kalau kita tidak menyampaikan functional dependensinya, maka harusnya secara ideal, NIM dan modul itu mempengaruhi biaya dan grade. Kenapa? Tadi yang saya katakan, di dalam tabel harus fully functional dependency. Mana primary key-nya itu akan mempengaruhi atribut yang bukan kunci. Nah, permasalahannya adalah di sini biaya itu tidak dipengaruhi oleh NIM dan modul, tapi hanya dipengaruhi oleh modul. Nah, dari tabel ini, maka otomatis tidak bisa kita sebut sebagai second normal form. First normal form nggak tabel ini? Iya, karena semuanya sudah ada isinya. Tapi apakah tidak second normal form? Ya, benar, tidak second normal form. Karena ada biaya yang hanya sebenarnya dipengaruhi oleh modul ada di tabel ini. Gitu. Ya. Oke, sehingga bagaimana caranya agar menjadi second normal form? Maka yang harus dilakukan adalah membuat dua tabel. Tabel pertama isinya adalah NIM, modul, dan grade. Tabel yang kedua isinya adalah modul dan biaya. Sehingga hasilnya seperti ini. Tabel dekomposisinya seperti ini. Selesai sampai di sini belum. Kita harus memisahkan tabelnya menjadi seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan benar, tabel ini tidak efektif. Karena apa? Kita sudah tahu VB.NET biayanya 250.000. Tetapi VB.NET ditulis lagi di bawah. Begitu juga Prolog yang harusnya 100.000. Di sini ditulis lagi, artinya kan tidak efektif. Nah, tetapi ketika kalian pisah, ya, ini modul mempengaruhi grade saja, kemudian modul mempengaruhi biaya, maka ini akan jadi efektif. Ya, ini modul grade-nya A, NIM dengan modul ini grade-nya A, B, A, B. Gitu. Ya, sedangkan modul mempengaruhi biaya. Jadi kalian cukup menuliskan apa? Satu saja VB.NET kan pasti harganya atau biayanya adalah 250.000. Tidak perlu lagi kalian tulis biayanya di sini. Jadi lebih oke tabel ini. Better than first normal form, right? Oke. Nah, ini saya contohkan. Tabel pertama. Apakah ini sudah first normal form? Iya, karena setiap record itu sudah ada datanya. Nah, apakah bernilai tunggal? Iya, setiap data bernilai tunggal. Apakah tidak ada pengulangan grup atribut? Benar, tidak ada pengulangan grup atribut. Sehingga ini adalah first normal form. Yang kedua, apakah second normal form? Tidak. Kenapa tidak? Karena kalau kita lihat di sini ya, primary key-nya adalah SID dan CNAME. SID dan CNAME itu adalah primary key-nya. Nah, ada functional dependency SID CNAME mempengaruhi SNAME. Ya. SID CNAME mempengaruhi SNAME, benar. Ya. Tetapi ternyata SID saja itu mempengaruhi SNAME gitu. Sehingga SID saja mempengaruhi SNAME. Ya. Oleh karena itu apa yang harus kalian lakukan? Harus kalian pisah jadinya. Cara memisahnya gampang. Kalian pertama lihat dulu yang partial dependency. Nah,
ketika kalian lihat partial dependency, maka yang harus kalian keluarkan adalah yang ada di sebelah kanan tanda panah. Itu keluarkan dari tabel aslinya. Jadi sname ini kalian harus keluarkan dari tabel. Jadi tersisa adalah SID CNAME. SID CNAME itu yang pertama. Ya. Kemudian tabel yang kedua baru isinya adalah SID SNAME. Di mana SID CNAME ini jadi primary key, di sini SID saja jadi primary key. Itu kasus yang pertama. Yang kedua di sini key-nya adalah SID PID, SID PID. Ya. SID PID. Nah, karena SID PID itu adalah primary key-nya, maka secara default harusnya status city dan quantity itu akan dipengaruhi oleh SID dan PID. Tetapi ada functional dependency yang berbeda di sini. Jadi SID mempengaruhi status dan SID mempengaruhi city. Artinya SID mempengaruhi status dan city. Oleh karena itu, bagaimana cara memisahkan agar menjadi second normal form? Maka yang sebelah kanan kalian keluarkan jadi tabel ini. Jadi status dan city hilang dari tabel ini. Ya, hilang dari tabel ini. Kemudian yang tersisa hanya SID, PID, dan quantity. Maka SID, PID, dan quantity. Sedangkan status dan city akan menjadi tabel baru di mana primary key-nya adalah SID. Oke, saya tampilkan saja header-headernya. Silahkan kalian desain agar tabelnya ini, ya, data-datanya sesuai ketika kalian masukkan di dua tabel ini. Ya, silahkan kalian desain sendiri. Mudah-mudahan paham ya, second normal form. Selanjutnya, third normal form. Di third normal form itu menghilangkan dependensi transitif. Ya, suatu relasi disebut memenuhi bentuk normal ketiga, mohon maaf ya, jika pertama memenuhi normal kedua. Jadi pastikan fully functional dependency untuk semua atribut yang ada di tabel. Selanjutnya, setiap atribut yang bukan kunci tidak ketergantungan secara fungsional terhadap atribut yang bukan kunci yang lain pada relasi tersebut. Ya. Atribut yang bukan kunci tidak ketergantungan secara fungsional terhadap atribut yang bukan kunci yang lain dalam relasi tersebut. Ya. Oke, jadi tidak ada ketergantungan transitif. Contoh. Contoh. Tabel R. Ya, ada A, B, C, D, E. AB ya, adalah kunci utama. Jadi karena ada garisnya ya, atau primary key-nya. Di sini AB mempengaruhi CDE. C mempengaruhi DE. Artinya apa? Artinya tabel R bukan 3NF. Apakah tabel R 2NF? Sudah 2NF. Karena apa? Karena AB di sini sebagai primary key itu mempengaruhi CDE. Berarti dia sudah masuk di 2NF. Pertanyaannya apakah 3NF? Bukan 3NF. Karena apa? Karena ternyata C sendiri itu mempengaruhi DE. Nah, bagaimana akhirnya agar menjadi 3NF, maka kalian harus memisahkan tabel itu menjadi R1 dan R2. Isinya apa? Isinya adalah ABC untuk tabel pertama, kemudian DE dikeluarkan, jadi yang sebelah kanan dikeluarkan, ditambahkan primary key-nya C di sini. Jadi R1 ABC, R2 CDE. Sehingga R1 dan R2 memenuhi 3NF. Simple ya. Mudah-mudahan dipahami. Nah, jadi tabelnya akan seperti ini. Kita contohkan dengan kasus mulai dari first normal form. Kita mulai dari first normal form. Kalau kita punya tabel seperti ini, apakah ini first normal form? Jawabannya adalah tidak first normal form. Karena apa? Karena masih ada record-record yang kosong di sini, yang nol. Harusnya kalian harus isi. Ya. Nah, di sini ada functional dependency, S mempengaruhi status, S mempengaruhi city, city mempengaruhi status. Gitu. Oke.
lakukan first normal form sampai third normal form. Tadi ini tidak first normal form karena masih ada record yang kosong, sehingga kalian harus buat menjadi first normal form dalam bentuk seperti ini. Selanjutnya yang harus kalian lakukan adalah melakukan dekomposisi. Karena apa? Karena S dan P itu tidak mempengaruhi status city dan quantity. S dan P itu hanya mempengaruhi quantity. Kenapa saya bisa katakan bahwa S dan P itu hanya mempengaruhi quantity? Karena di functional dependency-nya S ya, itu mempengaruhi status dan city. Jadi status dan city itu tidak dipengaruhi oleh S dan P, tapi hanya dipengaruhi oleh S saja. Maka dari itu, yang harus kalian lakukan adalah mengeluarkan status dan city dari tabel ini. Sehingga dekomposisinya seperti apa? Dekomposisinya adalah seperti ini. S status city jadi satu tabel, S, P sama quantity jadi satu tabel. Oke, sehingga hasilnya seperti ini. Nah, di sini ada satu functional dependency ini. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalian mengecek mana yang harus dieksekusi di 2NF, mana yang harus dieksekusi di 3NF? Caranya sangat sederhana. Caranya adalah dengan melihat yang di sebelah kiri itu primary key atau tidak. Kalau dia primary key, maka kalian eksekusinya di 2NF. Ya. Kalau di sebelah kirinya adalah primary key, maka kalian harus mengeceknya di 2NF. Kalau di sebelah kirinya bukan primary key, maka kalian ceknya di 3NF. Nah, city itu bukan primary key, maka kalian eksekusinya di 3NF. Maka dari itu kalian bisa lihat di sini. Ya, di sini bukan 3NF. Kenapa? Karena city mempengaruhi status. Ya. Bukan S yang mempengaruhi status, tapi city yang mempengaruhi status. Oleh karena ini harus dipecah lagi TPS1-nya. Berubahlah jadi seperti ini. S mempengaruhi city mempengaruhi status. Kemudian S dan P mempengaruhi quantity. Maka setelah seperti ini, maka ketiga tabel ini akan menjadi 3NF. Kira-kira dipahami? Jika tidak dipahami atau masih kurang memahaminya, maka silahkan balik lagi ke materi video ini. Kalian bisa flashback ke materi video ini, mana yang kalian bingung. Ya, nah, agar lebih jelas, nantinya saya akan membuatkan forum ya dalam bentuk chatting pada saat pembelajaran. Maka kita akan bisa diskusi di sana. Ya, kira-kira apa yang kalian bingungkan dari materi normalisasi basis data. Sekian materi pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa pahami. Selamat belajar. Terima kasih.